Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Wow, penulis asal Kalimantan Selatan ini selalu menarik kisahnya untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Kalimantan Selatan. Rumah setan di Kalimantan Selatan. Langit sudah menunjukkan senja ketika Lita dan temannya Nia tiba di depan rumah kontrakan baru. Rumah itu berdiri di ujung gang kecil yang berbatasan langsung dengan kompleks pemakaman tua. Pagar kayunya sudah lapuk. Cat hijau muda di dinding rumah mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan lapisan kusam di bawahnya. Jalan setapak menuju teras penuh dengan ilalang yang tumbuh liar, seakan sudah lama tak dilewati orang. Dia menatap sekeliling dengan dahi berkerut. Dia melirik pagar pemakaman di sebelah rumah. Deretan batu nisan tampak jelas. Angin sore berembus menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja yang menjulang di sudut pemakaman. Beberapa kelopak bunga gugur dan berjatuhan di tanah yang lembab. Lita, kami yakin mau tinggal di sini. Suara Nia terdengar ragu. Lita membuka gembok pintu pagar dengan kunci yang baru saja diberikan pemilik kontrakan. Dia mengangguk meski tak memandang Nia. Apa boleh buat? Hanya ini yang harganya terjangkau, jawabnya sambil mendorong pintu pagar yang berdiri. Dia melipat tangan di dada, masih memperhatikan pemakaman di samping rumah. Tapi ini kan di pinggir kuburan, bisiknya seakan takut membangunkan para penghuni kubur. Lita menarik nafas, lalu menatap Nia dengan senyuman tipis. Aku tidak punya pilihan lain. Kontrakan lama sudah naik harga. Apalagi aku masih harus mengirimkan uang untuk mama di kampung. Tak ada yang bisa dibantah dari ucapan itu. Dia hanya mendesah dan mengikuti Lita masuk ke halaman rumah. Mereka melangkah ke arah teras, di mana lantai semen terlihat retak di beberapa bagian. Lita memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya. Pintu kayu tua berdecit saat terbuka, memperlihatkan bagian dalam rumah yang gelap. Dia menghela nafas panjang sebelum mengikuti Lita masuk. Bau kayu tua, debu, dan sedikit aroma lembab menyeruak ke dalam hidung mereka. Lita meraba dinding, mencoba mencari saklar lampu, dan saat lampu menyala, ruangan utama itu tampak lebih jelas. Sebuah ruang sederhana dengan lantai tegel kuno berwarna coklat kemerahan, dinding bercat putih yang mulai menguning, serta satu jendela besar dengan gorden tipis yang sudah terlihat kusam. Di tengah ruangan ada satu meja kayu dengan dua kursi. Lemari tua berdiri di sudut, pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan bagian dalam yang kosong. Lita berjalan masuk lebih jauh, mengecek kamar tidur. Ada dua ruangan, satu kamar utama dan satu kamar yang lebih kecil. Kasur tipis sudah tersedia di kamar utama, dengan kelambu berwarna gading yang tergantung di atasnya. Nia mengusap lengannya sendiri. Wanita ikan tinggal di sini, Lit. Perasaanku bahantu kan? Lita meringis mendengar pertanyaan Nia yang selalu belak-belakan. Dia menoleh sambil menaruh tas di atas meja. Mungkin karena belum ditinggali lama. Pemiliknya bilang rumah ini sudah kosong hampir setahun. Nia melirik ke arah jendela yang menghadap ke arah pemakaman. Oh, jadi itu alasannya murah.
Kenapa lawas kosong? Lita tak menjawab. Ia membuka jendela, membiarkan udara masuk. Dari sela-sela pagar kayu pemakaman, dia bisa melihat beberapa nisan. Sebatang pohon beringin berdiri di sudut paling jauh, rantingnya menjuntai seperti tangan kurus yang terulur. Sebenarnya dia takut, tapi apa boleh buat? Lita merantau jauh dari kota kelahirannya di pulau seberang demi mencari nafkah yang lebih baik. Bagaimanapun juga, sekarang ini dia adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Aku kada bisa membayangkan tinggal di sini sorangan, gumam Nia sambil bergidik saat membayangkan dirinya tinggal seorang diri di rumah tua di samping kuburan itu. Lita tersenyum sambil berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai merayap dalam dirinya sendiri. "Hmm, aku pasti baik-baik saja. Aku butuh tempat tinggal yang terjangkau. Itu yang paling penting," Nia mendesak. "Baiklah, kalau Ikam sudah yakin. Aku mau kamar mandi dulu ya," pamit Lita yang ingin membasuh tubuh yang terasa lengket karena keringat. Nia melambaikan tangan. Dia sudah asyik bermain handphone sehingga tidak protes ketika ditinggal sendirian di dalam rumah. Lita masuk ke dalam kamar mandi sambil mendesak. Sebenarnya dia ingin ditemani oleh Nia, tetapi Lita tak bisa mengandalkan Nia terus, apalagi kelak dia akan tinggal seorang diri. Cahaya lampu di kamar mandi redup. Air yang keluar dari keran terasa lebih dingin daripada yang ia perkirakan. Dinding kamar mandi tampak bersih, tapi ada sedikit bercak lembab di sudut langit-langit. Dia buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu mengenakan pakaian yang bersih. Saat keluar dari kamar mandi, suara samar terdengar dari luar. Lita menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Ia berjalan ke kamar untuk menutup jendela. Nafasnya tersentak ketika ia melihat bayangan di luar. "Kenapa?" tanya Nia curiga. Lita menggeleng. Bukan apa-apa." Dia segera menutup jendela sambil tersenyum. Bayangan pohon kamboja yang meliuk ditiup angin sempat dikiranya sebagai bayangan manusia. "Yakin?" "Iya, tidak ada apa-apa di sana. Kamu mau menginap di sini?" tanya Lita mengalihkan perhatian temannya. Dia malu kalau harus mengaku sempat ketakutan hanya karena melihat bayangan pohon. "Katanya ku hendak bermalam di sini," sautnya cepat. Lita mengerutkan kening. Setelah 2 tahun tinggal di kota ini, dia mulai terbiasa menggunakan bahasa Banjar, tetapi Lita masih kesulitan memahami apa yang dikatakan oleh temannya yang satu itu. Nia akhirnya berpamitan. Setelah memastikan Lita baik-baik saja, mobilnya melaju perlahan meninggalkan halaman rumah kontrakan yang remang-remang. Malam semakin larut. Langit tertutup awan tebal, menyisakan sedikit cahaya bulan yang temaram. Lita mengunci pintu, memastikan semua jendela tertutup rapat, lalu menghela nafas panjang. Rumah ini memang sederhana, tapi cukup untuknya. Dia baru saja ingin masuk ke dalam kamar ketika suara ketukan itu terdengar dari pintu depan. Ketukannya pelan, hampir ragu-ragu. Lita menoleh, alisnya mengernyit. "Nia kembali," pikirnya. Lita merangkak ke arah pintu dan mengintip melalui celah jendela, tetapi halaman rumah tampak kosong. Bayangan pohon kamboja di area pemakaman bergerak pelan tertiup angin. Tidak ada siapapun. Mobil Nia juga tidak terlihat di depan sana. Ketukan itu terdengar lagi, dan kali ini sedikit lebih keras. Lita menelan ludah. Sempat ragu sejenak, tapi akhirnya ia membuka pintu perlahan. Udara malam menyelinap masuk, membawa bau tanah yang lembab. Di depan rumah, seorang anak laki-laki berdiri. Anak itu berusia sekitar 3 atau 4 tahunan. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, seperti sudah berhari-hari tidak diganti. Matanya besar dan wajahnya pucat. "Mama, mamaku mana?" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Lita terdiam sejenak sambil melirik ke arah sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya ada pemakaman sunyi di samping rumahnya serta 2 buah rumah lain di sisi lainnya yang tampak gelap. Aku tidak tahu mamamu kemana. Kamu sendiri dari mana?" tanyanya. Anak itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap Lita dengan sorot kebingungan. Mamaku di mana?"
Lita menghela nafas. Dia tidak tega melihat anak kecil di hadapannya keluyuran sendirian di malam seperti ini. Kamu tinggal di mana? Anak itu menggeleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Lita menunduk, mencoba untuk menenangkan. Baiklah, masuk dulu ya. Nanti kita akan cari di mana mamamu. Jangan berdiri di luar. Saat dia hendak menggandeng tangan anak itu, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu yang ganjil. Ya, kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuh Lita membeku, dadanya langsung berdebar kencang. Tubuh anak lelaki itu tampak normal dari atas, tapi kedua kakinya mengambang di udara, tidak berpijak sedikit pun pada lantai teras. Lita meneguk ludah. Perlahan ia mundur ke dalam rumah. Anak laki-laki itu mengangkat wajahnya, menatap Lita dengan ekspresi yang berubah keras. Mata yang tadinya terlihat bingung kini menatapnya tajam. Sebelum Lita sempat bergerak, anak tersebut melompat ke arahnya. Kukunya mencengkram lengan Lita, merobek kulitnya dengan gerakan cepat. Lita terhuyung ke belakang, merasakan perih di lengannya. Darah mulai merembes dari goresan panjang di kulitnya. Ia terjatuh ke lantai, nafasnya tersengal. Anak itu masih berada di dekatnya. Wajahnya menyeringai, mulutnya menyeringai, terlalu lebar, memanjang dari telinga kiri hingga ke telinga yang kanan. Lita berusaha membaca ayat kursi, tetapi lidahnya terasa kaku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Suaranya tersendat, tenggorokannya tercekat. Tubuh Lita mulai gemetar karena anak itu mendekat. Tangannya terulur lagi. Lita memaksa dirinya untuk bergerak. Sebisa mungkin ia mendorong tubuhnya ke belakang, merangkak menjauh, tapi ruangan itu seakan mengecil. Dinding terasa lebih dekat, nafasnya memburu, lalu semua tiba-tiba saja gelap. Lita terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia mendapati dirinya masih terbaring di kasur kelambu, masih terjuntai di sekeliling tempat tidur. Dadanya naik turun. Mencoba mengatur pernafasan, ia menoleh ke arah jendela gelap. Hanya bayangan dahan kamboja yang bergoyang diterpa angin terlihat langsung dari kaca jendela yang belum terpasangi tirai. Mimpi. Dia bangun dengan lega. Itu hanya mimpi. Lita menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi saat ia menggerakkan tangan untuk menyibak selimut, gerakannya segera terhenti di udara. Ada luka di lengannya berupa goresan panjang. Darahnya sudah mengering, tetapi bekas luka itu jelas sekali. Lita menatapnya lama. Mungkinkah dia melukai dirinya sendiri saat tidur? Lita mencoba mengingat-ingat, tapi tak ada yang masuk akal. Lita menyentuh goresan panjang di lengannya secara perlahan. Pekiknya menahan perih. Pasti ini akibat cakaran kokok sendiri yang menggores kulit saat tidur. Lita membatin sambil menggelengkan kepala. Saat ini dia sedang tidak ingin memikirkan hal lain. Lita menarik nafas panjang, kemudian bangkit dari kasur. Pagi masih gelap. Udara dingin merayap masuk dari celah jendela. Tubuhnya terasa berat, seperti habis dihantam sesuatu. Otot-ototnya pegal, sendi-sendinya terasa kaku, tetapi dia tak mau berlama-lama membiarkan tubuhnya yang kaku terus dimanja. Hari ini dia harus kembali bekerja. Lita menyalakan lampu, mengambil pakaian bersih, lalu masuk ke kamar mandi. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit lebih sadar. Saat ia menatap cermin, wajahnya terlihat pucat, matanya sedikit cekung. Lagi-lagi ia mengabaikannya. Setelah selesai bersiap, Lita meraih tas, mengenakan sepatu, lalu keluar rumah. Langkahnya sedikit melambat. Saat melewati teras, sekilas dia melirik ke arah tempat di mana anak itu berdiri dalam mimpinya. Dia kembali menarik nafas panjang. Hanya mimpi. Lita mengunci pintu dan pergi bekerja seperti biasa. Dia sudah menunggu di tempat kerja. Wajahnya tampak penasaran saat bertanya tentang keadaan Lita setelah bermalam di kontrakan yang baru. Aman semua, saut Lita lenteng. Gak ada yang aneh kok.
Nia mencibirkan bibir, tetapi tak lagi mendesak terlebih lagi karena Lita bersikap seperti biasa. Satu-satunya yang dia pikirkan saat itu hanyalah tentang tirai jendela yang harus segera dipasang agar tak langsung melihat kuburan tiap kali menoleh. Hari-hari pun berlalu dengan normal. Lita tidur dengan nyenyak tanpa merasa takut. Sesekali dia juga mulai bertegur sapa dengan dua penghuni rumah yang menjadi tetangganya. Seminggu kemudian, Lita membuka pintu rumahnya dan bersiap berangkat bekerja. Udara pagi masih sejuk, embun masih menempel di dedaunan, matahari baru muncul dari balik pepohonan di kejauhan menyinari jalanan kecil yang masih lenggang. Lita menarik nafas dalam-dalam, mencoba menikmati ketenangan pagi sebelum tenggelam dalam kesibukan di tempat kerja. Ia merapatkan tas di bahunya, memastikan kunci rumah sudah tersimpan aman di dalam saku. Baru saja melangkah keluar, telinganya menangkap sesuatu yang mengganggu. "Bulikahkan anakku?" Langkah Lita terhenti. Suara tersebut berasal dari depan rumahnya. "Jangan piraga, Manuli. Ikan mendengar loh. Aku tahu, inya pasti ada di dalam. Lakasi keluarkan anakku." Lita melangkah lebih dekat ke arah pagar, matanya langsung memperhatikan sosok perempuan yang berdiri. Rambutnya kusut, wajahnya penuh dengan amarah, daster lusuh yang dikenakannya tampak kotor dan penuh noda. Ia tidak mengenakan alas kaki, kulit telapak kakinya terlihat tebal dan retak-retak. Perempuan itu menatap tajam, matanya melotot, tampak penuh kemarahan sekaligus kesedihan yang mendalam. "Bulikahkan anakku?" Dia berteriak lagi menunjuk ke arah Lita dengan jari kurusnya. Lita mengerjak. Dia tidak mengenali perempuan ini, tetapi sorot matanya membuatnya merinding. "Maaf bu, saya tidak mengerti apa yang ibu katakan," kata Lita berhati-hati. Dia hanya mengerti beberapa patah kata saja karena perempuan tersebut berbicara dengan nada yang cepat. Lawan bicaranya itu semakin marah. Dia merangsek maju, mencengkram pagar dengan kuat, jemarinya yang kotor mencengkram besi pagar dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Jangan pura-pura tidak tahu," suaranya melengking keras. "Aku mendengar suaranya semalam dan dia memanggilku dari dalam rumahmu." Lita semakin bingung. Dia baru saja pindah ke rumah ini beberapa hari yang lalu dan tidak pernah melihat perempuan ini sebelumnya. Keributan itu mulai menarik perhatian warga. Beberapa orang mulai keluar dari rumah mereka, sebagian masih mengenakan sarung, beberapa berdiri di teras rumah mengintip dari balik jendela. Seorang lelaki parubaya yang dikenal Lita sebagai Pak Rahmat berjalan mendekat. "Ya, sudah. Anakmu tidak ada di sini," kata Pak Rahmat dengan suara pelan, mencoba untuk menenangkan, tetapi Alia justru semakin histeris. "Keramput, aku tahu anakku ada di dalam sana." Nafasnya memburu dengan sorot mata yang semakin liar. "Aku mendengar dia terus memanggilku. Aku mendengarnya sendiri." Lita bergidik. Alia merangsek lebih jauh. Tangannya menjangkau kemudian mencengkram lengan Lita dengan kuat. Jemari kurusnya terasa kasar dan dingin di kulit Lita. "Cepat keluarkan anakku," bisiknya. Kali ini suaranya lirih, tapi justru lebih menakutkan. "Aku tahu dia ada di sini." Lita mencoba menarik lengannya, tetapi cengkraman Alia sangat kuat. Kukunya yang panjang menekan kulit Lita hingga terasa perih. "Tolong, tolong lepaskan," kata Lita, suaranya bergetar ketakutan. Pak Rahmat bergerak cepat. Dia beserta dua warga lainnya menarik Alia sehingga melepaskan cengkraman dari Lita. Alia meronta sekuat tenaga sambil terus mendendang-dendang berusaha melepaskan diri dari pegangan mereka. "Kalian tidak percaya padaku?" Alia menjerit. "Dia ada di dalam. Coba kalian dengar baik-baik. Ada suara Yuda menangis dari dalam." Lita berdiri diam di tempatnya. Tubuhnya sedikit gemetar saat mengusap lengannya yang masih terasa nyeri bekas cengkraman tadi. Akhirnya, dengan bersusah payah, Pak Rahmat dan kawan-kawan berhasil membawanya pergi. Teriakannya masih terdengar saat Alia diseret menjauh. Lita menggelengkan kepala dengan sedih. Bahkan sepagi ini sudah ada kejadian menegangkan yang harus dialaminya. Bu Latifah, istri dari Pak Rahmat, berjalan mendekat sehingga Lita buru-buru membuka pintu pagar.
Jangan diambil hati ya nak, katanya pelan. Dia memang sudah lama menjadi gila. "Hmm, sebenarnya siapa dia bu?" tanya Lita. "Alia," jawab perempuan tua itu. "Dulu dia tinggal di kampung sebelah, lalu pindah setelah menikah. Tapi kenapa dia harus mencari anaknya ke sini bu?" Bu Latifah menggelengkan kepalanya. "Musibah. Anak dan suaminya meninggal saat dia bekerja, dan kuburan mereka letaknya tak jauh dari rumah yang kamu diami ini. Alia tidak bisa menerima kenyataan, dan dia selalu beranggapan jika anaknya masih hidup." Lita terdiam. "Anaknya laki-laki ya bu?" Alis Bu Latifah terangkat. "Loh, kenapa kamu tahu dia laki-laki?" Hanya menebak saja bu," jawab Lita cepat. "Tidak mungkin." Dia bercerita pernah bermimpi didatangi oleh seorang anak kecil yang mengetuk-ketuk pintu rumahnya untuk mencari ibunya. Tetapi jantung Lita berdegup lebih cepat. Dia berusaha menelan ludah yang terasa pahit sambil mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai merayap di benaknya. Tapi tetap saja bulu kuduknya meremang. Mungkinkah anak yang ada di dalam mimpinya adalah anak Alia yang sekarang menjadi gila? Lita menggigit bibirnya. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Bu Latifah itu sudah melangkah pergi kembali ke rumahnya. Warga lain juga sudah mulai bubar. Kejadian tadi bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka. Angin bertiup pelan, menerbangkan daun-daun kering yang berguguran di halaman rumah. Lita mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba saja muncul. Dia memeriksa jam tangannya. Sudah hampir waktunya berangkat kerja. Sambil menggigit bibir, Lita melangkah pergi meninggalkan rumah. Ketika tiba di tempat kerja, Lita segera duduk di kursinya dengan tubuh yang masih sedikit tegang. Tangannya mencengkram secangkir kopi yang baru saja dibuatnya. Lita belum meminumnya, hanya membiarkan uapnya sedikit menghangatkan telapak tangannya. Di seberang, Nia menatapnya dengan alis berkerut. Gadis itu meletakkan ballpoint yang sedari tadi ia pegang di atas meja, sudah sepenuhnya lupa dengan tumpukan berkas yang harus diselesaikan. "Jadi perempuan gila itu benar-benar mengamuk di depan rumahmu?" tanya Nia pelan. Lita mengangguk. "Iya, dia berteriak-teriak. Katanya anaknya ada di dalam rumahku." Nia bergidik ngeri. "Lalu bagaimana?" Warga membawanya pergi. Katanya dia memang sudah gila sejak anaknya menghilang." Nia menghela nafas panjangnya seraya menyandarkan punggungnya ke kursi. Ekspresinya berubah serius. "Lit, aku pikir kamu sebaiknya harus mencari tempat yang baru." Lita tersenyum tipis dengan sorot mata yang sendu. "Aku gak bisa." "Kenapa?" "Aku sudah bayar 3 bulan penuh." Lita mengusap tengkuknya. "Tabunganku juga sudah habis untuk membayar biaya kontraknya." Nia termenung mendengarnya. Dia ingin menawarkan pinjaman, tetapi Lita bukanlah orang yang suka berutang. "Perempuan itu bisa saja menyakitimu." Lita terdiam menatap cangkir kopinya. Sialnya dia tahu Nia tidak berlebihan. Ya, Alia terlihat begitu histeris tadi pagi. Bagaimana kalau lain waktu ia datang dengan membawa senjata? Bagaimana kalau ia datang lagi dengan batu di tangannya? Hanya saja untuk saat ini ia tidak punya pilihan yang lain. "Aku akan lebih berhati-hati," kata Lita akhirnya. Nia masih terlihat tidak puas, tapi ia tidak mendesak lagi. Jam kerja berlanjut seperti biasa. Lita mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tetapi bayangan Alia masih melekat di kepalanya. Matanya yang melotot merah, suaranya yang melengking, cengkraman dingin di lengannya. Lita meremas jemarinya sendiri mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Hari sudah gelap ketika Lita akhirnya pulang. Dia berjalan dengan langkah cepat melewati gang menuju rumah. Suasana di sekitar sudah sepi. Hanya ada beberapa rumah yang masih menyala lampunya, sementara sisanya gelap karena tak berpenghuni. Ketika akan membuka pagar rumah, langkahnya tiba-tiba terhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kaca jendela rumahnya pecah. Lita membeku, matanya kosong saat menatap serpian kaca yang berserakan di lantai terasnya. Beberapa pecahan kecil masih menempel di bingkai jendela, memantulkan cahaya redup dari lampu teras. Darahnya berdesir.
Siapa yang melakukan ini? Tangannya gemetar ketika merogoh ponsel dari dalam tasnya. Dia segera menghubungi pemilik rumah. Panggilan tersambung. Setelah nada tunggu ketiga, halo, suara pemilik rumah terdengar mengantuk. Pak, ini saya Lita, Pak. Kok rumah saya kacanya pecah ya? Hah? Ada suara bergeser di ujung telepon. Sepertinya lelaki itu baru saja bangun dari tidurnya. Kaca jendela pecah. Iya Pak, Lita menelan ludah. Saya baru pulang kerja dan menemukannya sudah seperti ini. Pemilik rumah itu terdiam sejenak lalu menghela nafas panjang. Baik, besok saya akan mengirimkan tukang untuk memperbaiki. Lita mengangguk meskipun tahu lelaki itu tidak bisa melihatnya. Terima kasih ya Pak. Setelah panggilan berakhir, Lita menatap rumahnya lagi. Dia tidak tahu apakah dia harus masuk atau tetap berdiri di luar. Apa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya? Ia mengerutkan kening. Tidak mungkin. Pintu masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda dicongkel. Lita menghela nafas panjang pelan-pelan. Dia melangkah mendekat, kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Lampu ruang tamu menyala begitu ia menekan saklar. Dia menelusuri rumah dengan pandangan yang waspada. Tidak ada barang yang hilang. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Hanya jendela saja yang pecah. Lita melangkah ke dekat jendela. Angin malam bertiup masuk melalui celah kaca yang pecah, membuat gorden bergerak secara perlahan. Lita menghela nafas, berusaha menenangkan diri. Dia harus beristirahat. Besok, tukang akan datang untuk memperbaiki kaca itu. Namun, sebelum beranjak menjauh, ada yang menarik perhatiannya di lantai. Di antara pecahan kaca, tampak banyak bekas jejak kaki anak kecil. Tubuh Lita membeku. Jejak kaki itu tampak basah seolah baru saja menginjak lumpur. Jantungnya berdegup kencang saat dia kembali menoleh ke arah pintu yang masih terkunci. Jendela lain juga tertutup rapat. Lalu siapa yang meninggalkan jejak kaki itu? Angin bertiup lagi, membuat bulu kuduknya berdiri. Lita menelan ludah. Ia tidak mau berpikir macam-macam. Dia memilih mengabaikannya. Melangkah mundur secara perlahan lalu menuju kamar. Lita berbaring di atas tempat tidur, menatap langit-langit, namun matanya tetap terbuka. Dia tidak bisa tidur. Sinar matahari yang hangat menembus celah jendela. Saat Lita membuka pintu rumahnya di halaman, seorang tukang berdiri dengan kaca baru yang akan dipasang untuk menggantikan kaca jendela yang pecah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Lita sambil mempersilahkan masuk. Lelaki itu tampak berusia sekitar 50 tahunan, tubuhnya agak kurus, dengan wajah yang penuh garis-garis usia, tanda kehidupan yang keras telah menempanya. Pakaiannya sederhana, hanya kaos lengan panjang berwarna pudar yang sudah tampak lusuh serta celana yang tampak kotor akibat debu dan juga semen. Meski demikian, gerakannya cekatan dan terampil saat ia mengangkat kaca itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada goresan atau cacat pada permukaannya sebelum memasangnya di bingkai jendela rumah Lita. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Supian, yang rupanya masih terhitung tetangga Lita. Pak Supian tinggal tak jauh dari rumah kontrakan tersebut. Lita duduk di salah satu kursi kayu di ruang tamu, mengamati bagaimana Pak Supian menempelkan kaca baru dengan hati-hati. Sudah terbiasa dengan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Tangannya cekatan, menggunakan alat-alat sederhana untuk memastikan kaca itu terpasang dengan sempurna. Ia sesekali mengusap peluh yang mengalir di dahinya, tanda bahwa meski pagi masih muda, hawa panas mulai terasa menyengat. Saat pekerjaannya hampir selesai, Pak Supian melirik ke arah Lita, lalu bertanya dengan suara berat dan juga pelan. Sudah lama tinggal di sini, Ding? "Oh, baru beberapa hari, Pak," jawabnya singkat. Pak Supian mengangguk perlahan, seakan sedang menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu, dengan nada suara yang terdengar sedikit ragu, ia bertanya kembali. Betah. Pertanyaan yang terdengar biasa saja, tapi ada sesuatu dalam cara Pak Supian mengatakannya yang membuat Lita merasa sedikit tidak nyaman. Seakan ada makna tersirat di balik kata-kata sederhana itu.
Lumayan, jawabnya pelan sewajar mungkin. Pak Supian mengusap tangan yang terkena debu dari bingkai jendela lalu menatap Lita dengan pandangan yang sulit untuk ditebak. Kalau boleh memberi saran, katanya perlahan, lebih baik sering-sering saja mengaji. Jangan lupa sholat. Lita sedikit tersentak kala mendengar nasihat dari Pak Supian. Bukan karena keberatan, tapi karena nada suara lelaki itu terdengar seolah ada sesuatu yang harus dihindarinya di rumah ini. Apa ada sesuatu di rumah ini, Pak? Tanyanya mencoba menggali lebih dalam. Pak Supian tersenyum. Lita menunggu, berharap ada kelanjutan dari ucapan lelaki itu, tapi tidak ada yang bisa ia dapatkan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pak Supian mulai merapikan peralatannya, sengaja mengabaikan pertanyaan Lita. Pak, panggil Lita sekali lagi guna menarik perhatiannya. Pak Supian mengangkat tangan, seakan memberi syarat bahwa ia tidak ingin membahas hal itu lebih lanjut. Lita akhirnya menyerah. Dia tidak mau memaksa. Jika Pak Supian tidak ingin berbicara, maka tidak ada gunanya mendesak. Setelah tukang itu pergi, Lita menutup pintu dan mengunci rumahnya kembali. Ia mengedarkan pandangan ke ruang tamu, mengamati jendela yang kini sudah kembali utuh. Cahaya matahari masuk lebih banyak, menerangi ruangan yang sebelumnya terasa agak suram. Tetapi perasaan tidak nyaman masih menggelayuti benaknya. Dia mengabaikannya dan mulai beres-beres karena hari ini dia libur kerja. Kesempatan yang jarang didapatkannya ini digunakan untuk merapikan tempat tinggalnya. Saat sedang membereskan ruang tengah, hidungnya tiba-tiba saja mencium sesuatu, ya, bau anyir. Bukan seperti bau makanan basi yang sudah membusuk, melainkan bau darah yang mengering. Bau anyir menusuk hidungnya, membuat perutnya sedikit mual. Lita menarik nafas dalam sambil berkeliling mencari tahu dari mana sumber bau itu berasal. Bau apa ini? Kadang samar, kadang terasa begitu kuat, sesekali menghilang, lalu muncul lagi terbawa angin yang berembus. Lita berjalan mengitari ruang tengah, mengamati setiap sudut dengan cermat. Tidak ada noda di lantai, tidak ada sesuatu yang ganjil yang bisa menjelaskan asal bau tersebut. Hidung Lita mengernyit, lalu melangkah keluar untuk memastikan apakah bau anyir itu berasal dari luar rumah. Dia berdiri di ambang pintu, mengedarkan pandangan ke halaman. Nihil, tidak ada yang mencurigakan. Sudahlah, kata Lita sambil memutar tubuh, ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap bayangan. Mulut Lita ternganga lebar. Dia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tepat di ruang tamu ada tubuh lelaki tergantung di langit-langit. Wajahnya sudah membengkak dengan mata terbelalak, lehernya terjerat tali tambang berwarna biru. Tubuhnya menggantung, bergoyang perlahan tertiup angin. Mustahil, mustahil, batin Lita sambil menggosok matanya kuat-kuat. Dia segera membuka mata lagi, lalu kembali terdiam. Ruang tamunya itu kosong, tidak ada apa-apa di sana. Ia menelan ludah, dadanya berdebar kencang, sedangkan bulu kuduknya meremang dengan hebat. Apa itu tadi yang ilusi? Lita berjingkat di ambang pintu karena tidak berani melangkah masuk, terus mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mencoba memastikan bahwa rumah itu benar-benar kosong. Kursi masih di tempat, meja masih tertata rapi, jendela masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain selain dirinya sendiri. Namun bayangan lelaki yang tergantung mati itu masih melekat di kepalanya. Tali tambang biru melilit leher yang sudah miring ke arah kiri. Lidahnya terjulur keluar sementara matanya melotot. Lita menggeleng cepat, mencoba menepis bayangan itu dari pikirannya. Tidak, itu tidak nyata. Dipejamkan mata seraya menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Ketika membukanya kembali, rumah tersebut masih sama, sunyi, sepi, tapi tidak menenangkan. Lita mengusap wajahnya, mengusir ketegangan yang masih menyelimuti tubuhnya.
Hari masih siang, dia tidak boleh takut hanya karena sesuatu yang mungkin hanya permainan pikirannya sendiri. Lita akhirnya melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Sehabis makan siang, ia berbaring di atas kasur dan tanpa sadar tertidur. Siang berlalu dengan cepat, dan malam pun datang tanpa permisi. Udara di luar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang menyelinap masuk melewati jendela yang belum ditutup. Lita terlelap cukup lama, hingga tiba-tiba telinganya menangkap suara nafas orang lain, seakan di dalam kamarnya itu ada orang lain yang berusaha bernafas dengan susah payah. Lita mengerutkan kening dalam tidurnya. Kemudian suara itu semakin jelas kali ini, seperti seseorang yang sedang tercekik, sehingga Lita tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Dia terdiam sejenak untuk menenangkan dirinya yang terbangun mendadak, sambil berusaha memastikan apakah suara itu nyata atau hanya bagian dari mimpinya. Sedetik kemudian, rumah tiba-tiba saja menjadi gelap, sehingga Lita menjerit pendek. Lalu ia segera menutup mulut ketika sadar apa yang terjadi. Ya, listrik padam karena Lita belum membeli token listrik. Ruangan yang tadi masih mendapatkan sedikit cahaya dari lampu jalan kini tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Lita meraih ponselnya di samping kasur, menyalakan senter. Cahaya putih dari ponselnya menyilaukan mata, membuat bayangan benda-benda di dalam kamar tampak bergerak-gerak di balik dinding. Dia mengatur nafas yang masih tidak beraturan. Suara orang tercekik tadi kembali di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Lita bingung. Kalau menuruti rasa takut, dia lebih suka bersembunyi di balik selimut sampai pagi datang. Tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Lagi pula, Lita khawatir jika ada orang gila yang berhasil masuk ke dalam rumah lalu menyerangnya saat ia sedang tertidur nyenyak. Perlahan Lita turun dari tempat tidur, membuka pintu kamar, berjalan menuju ruang tamu. Cahaya senter di tangannya bergetar sedikit karena tangannya gemetar. Semakin dekat ke ruang tamu, suara itu semakin jelas. Tenggorokannya terasa mengering, sehingga sulit untuk meneguk ludah. Begitu sampai di ambang pintu ruang tamu, cahaya senter dari ponselnya diangkat agar bisa menerangi seluruh ruangan. Seketika Lita tertegun. Kali ini bukan lagi bayangan yang dilihatnya, melainkan memang ada sesosok lelaki yang tergantung di langit-langit. Wajahnya sudah membiru, matanya setengah terbuka dengan ekspresi kesakitan yang teramat sangat. Tapi bukan itu yang membuat Lita mematung, melainkan pemandangan yang tepat di bawahnya. Di bawah lelaki itu terbaring seorang anak laki-laki dengan tubuh kurus kering. Dia tergeletak di lantai, dari mulutnya keluar busa yang berbau busuk. Lita menggosok matanya kuat-kuat, lalu membukanya lagi. Tapi pemandangan mengenaskan di hadapannya itu masih terlihat dengan jelas. Lalu entah bagaimana tubuhnya akhirnya bereaksi. Tolong, tolong! Lita berteriak sekuat tenaga dan berlari secepat mungkin ke arah pintu depan. Tetapi karena terlalu panik, Lita tidak memperhatikan langkah. Begitu pintu rumah terbuka, dia langsung berlari tunggang langgang tanpa memperhatikan arah. Kakinya menabrak batu sehingga tubuh Lita jatuh terjerembab dengan keras. Tubuhnya terempas ke tanah. Lutut Lita menghantam permukaan tanah, begitu pula dagunya yang menghantam batu. Air mata Lita keluar karena sakit yang dirasakan, tapi dia tak sempat mengeluh lebih lama. Ya, dirinya harus segera pergi dari sini. Menggunakan sisa tenaga, Lita bangkit kembali. Lututnya gemetar, tapi dia berhasil memaksakan kaki untuk terus berjalan. Pada akhirnya Lita pun sampai di rumah Bu Latifah, tetangganya yang paling dekat. Tangannya mengetuk pintu dengan panik. Tok tok tok, tok tok tok. Pak Rahmat, Bu Latifah, tolong. Tapi tidak ada jawaban. Lita hampir putus asa memukul-mukul pintu sampai akhirnya lampu di dalam rumah itu menyala. Beberapa detik kemudian, pintu pun terbuka. Pak Rahmat muncul. Wajahnya terlihat mengantuk sekaligus bingung. Lita,
Ada apa? Tanyanya dengan suara yang serak. Lita mencoba membuka mulut. Dia ingin menjelaskan semuanya, tapi nafasnya terlalu berat, dunianya berputar. Dan sebelum sempat mengatakan apapun, semuanya menjadi gelap. Tubuhnya limbung, jatuh tak sadarkan diri di depan pintu rumah tetangganya. Kesadaran kembali perlahan. Kelopak matanya terasa berat, tapi akhirnya Lita berhasil membuka matanya sedikit demi sedikit. Cahaya lampu di langit-langit menusuk matanya, membuatnya harus menyesuaikan pandangan sejenak. Rupanya, dia sedang berbaring di atas sofa yang terasa asing baginya. Udara di ruangan ini juga terasa lebih hangat daripada di rumah kontrakannya. Lita, suara Bu Latifah mengejutkannya sehingga ia segera menoleh ke arah samping, tapi Lita segera menyesali gerakannya yang terlalu cepat itu karena dia kembali merasakan nyeri di bagian kepala. "Apa kamu sudah bisa bangun?" tanya Bu Latifah lagi. Lita berusaha bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyandarkan punggungnya pada sofa, lantas menyadari bahwa ada selimut yang menyelimuti tubuhnya. "Ini di mana?" suaranya serak. "Di rumah ibu, nak," jawab Bu Latifah cemas. "Tadi kamu pingsan di depan pintu rumah ibu." Lita mengingat kembali kejadian terakhir. Sebelum semuanya menjadi gelap, tanpa sadar tubuhnya menggigil dengan hebat. "Minum dulu ya," kata Bu Latifah seraya menyodorkan segelas air putih. Lita menerimanya dengan tangan sedikit gemetar, lalu meminum air secara perlahan. Cairan dingin itu mengalir ke tenggorokannya, sedikit mengurangi rasa tegang di dadanya. Bu Latifah duduk lebih dekat, menatapnya dengan ekspresi serius. "Kamu kenapa? Bisa sampai lari ketakutan begitu?" Lita membuka mulut. Dia ingin menjelaskan, tapi pikirannya masih kacau. Dia masih belum bisa memahami semuanya dengan jelas. Bu Latifah tampaknya bisa membaca kebingungan yang sedang dirasakan Lita. Perempuan itu menatap Lita dengan tatapan iba. "Kamu melihat sesuatu di rumah itu kan?" Mata Lita membesar. "Ibu sudah tahu." "Sudah banyak yang bilang kalau rumah itu tidak seharusnya dikontrakan lagi. Kalau perlu dihancurkan saja sekalian. Tapi pemiliknya tetap kekeh menyewakannya dan tidak memperdulikan saran kami," kata Bu Latifah sambil menggelengkan kepala. Lita menatapnya tanpa berkedip. Bu Latifah melanjutkan, "Beberapa waktu lalu, rumah yang kamu diami itu menjadi tempat kejadian yang sangat tragis." Lita menggenggam gelas air di tangannya lebih erat. "Dulu, yang tinggal di sana adalah sebuah keluarga kecil. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Mereka dulunya adalah keluarga yang tampak biasa saja, tetapi orang-orang di sekitaran sini semuanya tahu kalau pernikahan mereka tidak bahagia." Bu Latifah diam sejenak, ingin memastikan Lita siap mendengar lebih lanjut. "Lalu bagaimana, Bu?" "Sang suaminya sakit parah. Sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh juga. Uang tabungan habis untuk biaya pengobatan. Sementara itu, istrinya sibuk bekerja. Katanya mencari tambahan uang. Tapi yang terjadi kemudian ternyata sangat menyakitkan bagi semua orang." Lita menunggu dengan nafas tertahan. "Istrinya selingkuh dengan pria lain," lanjut ibu itu. "Dia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Orang-orang mulai bicara di belakangnya, tapi dia tidak peduli. Perempuan itu meninggalkan suami yang sedang sakit parah sendirian di rumah bersama anak mereka. Lalu suatu hari, si ayah membuat keputusan yang mengerikan. Dia berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi dia hidup kalau harus menderita seperti itu. Jadi, dia meracuni anaknya sendiri sebelum akhirnya menggantung diri di ruang tamu." Lita menutup mulutnya dengan tangan, perutnya terasa mual. Ketika istrinya pulang, dia menemukan suaminya tewas tergantung dan anaknya yang sudah tidak bernyawa. Pak Rahmat yang datang menyusul pun menggelengkan kepala, sementara Bu Latifah mengusap air matanya yang menetes deras. Dia syok, tidak bisa menerima kenyataan, dan sejak itu kehilangan akal sehatnya. Lita seketika membayangkan perempuan gila yang kemarin mengamuk di depan rumahnya. Perempuan itu Alia. Ya, benar. Perempuan itu Alia.
Dan sejak saat itu dia sering berkeliaran di sekitaran sini, mencari anaknya yang sudah meninggal. Lanjut Bu Latifah Sendu, Lita terdiam cukup lama. Apa yang dialaminya selama beberapa hari terakhir mulai masuk akal. Tetangganya menyentuh tangannya dengan lembut. Kamu tidak bisa tinggal di sana lebih lama, Lita. Rumah itu tidak akan pernah jadi tempat tinggal yang baik untukmu, kata Bu Latifah. Tapi saya sudah bayar untuk 3 bulan, Bu, kata Lita pelan. Iya, Ibu tahu. Tapi keselamatanmu lebih penting. Lita memejamkan mata. Ia tak tahu harus bagaimana. Beberapa saat kemudian, Lita meraih ponsel dan menekan nomor telepon Nia. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo Lita, suara Nia terdengar jelas di seberang sana. Begitu ia mendengar suara sahabatnya, pertahanan yang selama ini Lita pertahankan runtuh juga. Nia, panggilnya dengan suara yang bergetar. Halo, Lita, ada apa? Suara kamu kok gitu? Lita tidak bisa menahan lagi, air matanya jatuh begitu saja. Ya, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Suaranya tersendat. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku ceritakan nanti. Sekarang bolehkah aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu? Tentu, kapanpun kamu mau. Kamu bisa datang sekarang juga kalau perlu. Terima kasih Nia. Hari itu juga Lita mengambil beberapa barang-barang penting dari rumah kontrakannya dan pergi ke rumah Nia. Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu. Sekarang Lita sudah lama kembali ke kampung halamannya, tetapi Nia pernah memberitahukan Lita bahwa rumah itu masih berdiri sampai sekarang, tetapi sudah tidak terurus lagi. Begitu juga rumah Bu Latifah dan tetangga lain, semuanya kosong, tak berpenghuni. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Bagaimana di sini Lita ya, berani banget tuh tinggal di rumah. Udah rumahnya di samping kuburan, terpencil pula, dan ternyata rumah itu juga memiliki kisah kelam di masa lalunya. Jadi ada 2 nyawa yang melayang di rumah itu dengan tragis ya, yang mana keluarga daripada Alia, suaminya diselingkuhi oleh Alia, adalah suaminya dalam kondisi sakit keras, sehingga di sini suaminya melakukan satu hal yang sangat nekat, yaitu menghabisi anaknya, dan setelah itu dia menghabisi dirinya sendiri. Benar-benar. Dan Alia itu mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia masih menganggap bahwa anaknya masih ada di dalam rumah itu, padahal anaknya sudah tiada, dan dia marah-marah tuh sama Lita. Dan mungkin setiap orang yang tinggal di situ diteror juga. Selain dari teror makhluk halus, ada juga teror dari Alia. Dan di sini bagaimana alhamdulillah Lita akhirnya memilih untuk pergi juga, walaupun masih baru berapa lama ya, belum begitu lama, dan dia sudah bayar 3 bulan kontrakan, uang kontrakan, tapi ya nyawa lebih penting. Dan bagaimana di endingnya bahwa rumah itu masih ada sampai dengan sekarang, tapi memang kosong. Rumah setan di Kalimantan Selatan. Keren pakai banget kisahnya. Terima kasih Kenanga Kinasi atas kisah luar biasanya. Horornya dapat, misterinya dapat, set endingnya juga dapat. Keren banget. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.